Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, dari kebutuhan rohani, jiwa, hati kita sekalian, hingga juga kebutuhan-kebutuhan fisik kita sekalian. Maka mana yang paling butuh bagi kita sekalian, orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin? Kebutuhan fisikah atau kebutuhan jiwa rohani kita sekalian? Maka jawabannya jelas, kebutuhan hati rohani adalah lebih kita butuhkan daripada kebutuhan fisik kita. Karena ketika fisik kita sehat, ma'asyiral muslimin, akan tapi jiwa hati kita sakit, salat malas, taklim malas, berzikir, zikrullah pun juga malas, bahkan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada dirinya, maka orang-orang tersebut orang yang hidup akan tetapi bal amwatun, hidup akan tapi hakikatnya mereka adalah dalam kematian. Bal hum adhal, bahkan juga lebih buruk lagi. Untuk itu maka ma'asyiral muslimin, azani wa yakumullah, kebutuhan rohani kita inilah yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yang perlu kita papak-papakkan lebih dahulu, yang perlu kita siapkan sebaik-baik mungkin. Kapan itu kita rasakan kebutuhan rohani kita kecukupan, ma'asyiral muslimin? Ibnu Qayyim rahimakumullah memberikan penjelasan, hati jiwa seseorang itu sehat ketika dia melaksanakan amalan-amalan ibadah. Ketika melaksanakan amalan-amalan ibadah, maka dia merasakan tenang, nyaman, enak, mudah. Inilah hati seseorang yang sehat, ma'asyiral muslimin. Maka bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan amal ibadah, sholat yang pertama, kita kok merasakan tenang, nyaman, enak, gampang, mudah, khusyuk lagi ketika sholat, yakin bahwasanya jiwa kita adalah jiwa yang sehat. Sehingga ma'asyiral muslimin, azani wa yakumullah, dengan ucapan beliau, keadaan seseorang besok di liang lahatnya, di alam kuburnya, pun juga seseorang tuh bisa ketahuan ketika dia hidupnya sekarang. Melanjutkan ucapan Ibnu Qayyim, halul addi fil kubri kahalil addi fi hayati. Kehidupan seseorang nanti di alam kubur, Bapak Ibu sekalian, azani wa yakumullah,
itu sebagaimana seseorang itu saat hidupnya dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Bagaimana dia dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah di dunia, hadirin sekalian, azani wa yakumullah, mudah, tenang, nyaman, enak, khusyuk, lapang dada, atau sebaliknya. Ketika dia melaksanakan amalan ibadah dengan mudah, tenang, nyaman, enak, khusyuk, maka kata Ibnu Qayyim, begitulah juga hidupnya nanti di alam kuburnya. Dia akan tenang, nyaman, enak, khusyuk, tidak merasa terbebani. Tapi sebaliknya hadirin sekalian, azani wa yakumullah, ketika seseorang itu beramal, beribadah, merasakan berat, sempit, susah, loh kok adzan lagi, tadi kayaknya baru adzan, kayaknya ini baru aja sholat, kok udah sholat lagi, sampai keluar dalam lisannya, ganggu aja ini. Jadi berat, sempit, oh sebentar lagi, 100 hari lagi, wis poso Ramadan lagi. Sempit, susah. Maka kata Ibnu Qayyim, begitulah keadaan orang tersebut di alam kuburnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, azani wa yakumullah. Maka untuk itu ma'asyiral muslimin, azani wa yakumullah jami'an. Di dalam kesempatan yang singkat-singkat ini, dan saya yakin Masjid Nurul Ihsan sudah mengambil peran yang banyak untuk senantiasa mensejahterakan, memakmurkan jiwa, hati, pribadi, agamanya orang-orang yang beriman. Di mana? Binzul. Alhamdulillah, taklim, belajar din, belajar Quran, belajar hadis adalah di antara upaya yang dilakukan oleh orang-orang salafus saleh untuk menjadikan amal ibadah kita mudah, nyaman, enak, dan lapang dada. Sehingga ma'asyiral muslimin, a'azani wa yakumullah, para ulama memberikan satu kaidah, tasyabbahu bil kirami fa ilam takun mithlahum. Wahai orang-orang yang di akhir zaman, kita ini Pak, orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya kan? Tasyabbahu, serupailah, bil kirami, orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang mulia? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan para a'immatus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Serupailah mereka. Fa illam takun mithlahum, sekalipun kalian tidak bisa kayak mereka. Iso Pak kita kayak sahabat, Masya Allah. Bisa kita kayak Umar bin Khattab. Bisa enggak kita seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan, sebagaimana Abu Hurairah, Imam Bukhari, Imam Muslim? Tidak bisa. Akan tapi kita berusaha untuk menyerupai bagaimana amalan ibadah mereka, bagaimana din mereka, bagaimana ketaatan mereka. Kenapa Bapak Ibu sekalian, saat kita berusaha menyerupai orang-orang yang mulia, sekalipun kita enggak sampai derajat kita kayak mereka, fa inna tashabbaha bil kirami falahu, karena usaha kita untuk menyerupai mereka adalah satu kemuliaan yang bakal kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita enggak bisa duduk sanding bersama dempetan dengan Rasul, barangkali mungkin kita masih 1 meter 2 meter bersama Rasulullah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Lihat amalan-amalan kita masih jauh dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ila kecuali kita mengamalkan satu hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dekat tempat duduknya engkau besok pada yaumul qiyamah?" Siapa ya Rasulullah? Apakah orang yang tinggi besar badannya wahai Rasul? Orang yang kekar?
Orang yang gemuk badannya Rasulullah, atau orang yang begitu kaya rayanya? Lah Bapak Ibu sekalian. Akan tapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqu. Orang-orang yang besok aqraba minni majlisan, yang paling dekat tempat duduknya besok bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Dekatnya kita kira-kira minta berapa Pak? 1 meter, 2 meter, atau Rasulullah di sini kita di blok A atau blok Z sana. Kita tidak mengetahui ma'asyiral muslimin. Dekatnya kita bersama Rasulullah besok. Akan tapi siapa yang kepengen tempat duduknya dekat bersama Rasulullah, satu syaratnya, ahasinuhum akhlaqo, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling nurut terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, orang yang cepat-cepat sekali mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kita mengaji ini bukan hanya untuk perbendaharaan ilmu di kepala kita ataupun juga perasaan yang ada di hati kita Pak, ya tidak. Akan tapi kita mengaji Nurul Ihsan ini termasuk juga masjid yang sudah lama Bapak sekalian. Mungkin awal 99 berapa ya? Berdirinya masjid ini pinten Pak? Tahun pinten Pak? 95-an nggih. Kurang lebih mungkin, karena kita tinggal di Pondok Timur sana itu 2003 Pak ya. Masjid ini sudah eksis dengan taklim-taklimnya ada, walaupun tidak sebagus ini gitu. Jadi kita sudah lama ma'asyiral muslimin mengaji. Bahkan juga mungkin di antara kita sekarang dari kecil. Dari kecil kita sudah mengaji hingga sampai nanti di akhir hayat kita pun juga harus terus mengaji, karena tidak ada batasannya mengaji. Jangan sampai seseorang itu dirayu, digoda oleh setan, ngaji terus, paling juga ita itu. Lah, taklim mengaji itu amal ibadah ma'asyiral muslimin. Dari dulu, dari zaman Rasulullah Al-Fatihah itu ya 7 ayat. Dari zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman, yang namanya sholat itu pun juga 5 waktu, tidak boleh ditambah-tambah. Yang namanya ibadah pun juga harus terus menerus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah terus menerus sampai ajal kalian tiba. Dan baiknya seseorang Bapak Ibu bukan saat kita seperti ini. Baiknya kita sekalian dilihat oleh Rabbul Jalali wal Ikram bukan sekarang ini, bukan saat ini. Akan tapi baiknya kita sekalian dilihat oleh Rabbul Jalali wal Ikram saat detik-detik akhir hayat kita. Ingat apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu ala khawatimiha. Innamal a'malu ala khawatimiha. Innamal a'malu ala khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu yang akan menentukan orang tersebut ashabul jannah atau ashabun nar. Itu akan dilihat di akhir hayatnya Bapak Ibu. Di akhir hayat kita sekalian. Maka siapa Bapak Ibu sekalian menjamin akhir hayat kita bisa terus senantiasa seperti kita sekalian ini? Seperti keadaan kita semangat. Tidak ada. Begitu gelombang fitnah yang ada. Sampai suatu saat ada sahabat Rasulullah yang berperang begitu semangatnya Pak. Berperang di barisan depan terus. Sehingga para sahabat, ya Rasulullah, ahlul jannah. Sahabat yang lain pasti masuk surga itu Rasulullah, pasti. Begitu semangatnya.
Tapi Rasulullah SAW katakanlah ahlun nar. Ternyata ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah, sahabat ini saat perang terkena tombak panah pedang, sehingga dia mengalami sakit yang begitu parah di dalam tubuhnya. Karena catatan dan tulisan orang tersebut telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz sebelumnya 50 tahun sebelum dia lahir bahwasanya dia min ahlin nar, maka dia tidak sabar dan mengambil pisau ataupun juga tombak yang ada di sampingnya dan dia membunuhkan dirinya. Siapa yang tahu, Pak? Sehingga dengar kabar bahwa Rasulullah si fulan bunuh diri, bahwa Rasulullah si fulan intihar. Benar apa yang kau katakan oleh Rasulullah. Sampai seperti itu, Pak. Bagaimana dengan kita sekalian? Siapa yang menjamin di antara kita sekalian? Sehingga Rasulullah menyampaikan, ada di antara seseorang itu antara surganya dan nerakanya tinggal sakilan, Pak. Napa sakilan itu, Pak? Sejengkal. Saking taatnya, saking khusyuknya ibadahnya, saking tekun rajinnya. Bainahu wa bainal jannati dhira'. Antara dirinya, antara amalannya dan masuk surga gak sampai loncat, Pak. Cuma sejengkal. Ngelangkahkan kaki pun juga gak berat. Tapi telah Allah tulis dirinya bahwasanya dia min ahlin nar, maka di akhir ayatnya fa'amila bi amalin ahlin nar. Maka di akhir ayatnya dia berbuat dengan perbuatan penduduk neraka. Ada juga seseorang yang antara nerakanya sama dirinya tinggal sejengkal. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Orang tersebut Masya Allah usra kenal masjid, gak kenal Quran, gak kenal zikir, gak kenal ibadah. Bali lo bener, buadil bener orang itu, Pak. Apakah kita mengatakan orang tersebut bener-bener calon penduduk neraka jahanam orang itu? Lah, tidak. Orang tersebut antara nerakanya tinggal sedengkal. Karena qad kataballahu lahu maqadir. Allah telah menulis dirinya bahwasanya dia di akhir hayatnya dia adalah ahlul jannah. Sehingga di akhir hayatnya dia menjadi orang-orang yang begitu alim. Tobatnya, istighfarnya, zikirnya begitu luar biasa. Ibadahnya begitu khusyuknya sehingga Allah mengakhirkan hidupnya dengan husnul khatimah. Kinten-kinten kula lan panjenengan sedaya pilih sing pertama napa sing nomor kali, Pak? Wis gak usah dipilih dua-duanya. Sing pertama juga naudzubillah, yang kedua juga jangan sampai. Akan tapi kita pilih kelompok atau sifat orang yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa sabar dalam menjalani sunnah Rasulullah. Dan semakin lama cobaan itu semakin berat, Bapak Ibu sekalian, hingga sampai Rasulullah SAW sebutkan fitnah itu kaqita'il lailil mudlim. Di akhir zaman nanti ataupun juga sudah pada zaman kita sekalian ini fitnah, ujian din, agama, akidah sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Bahkan sampai disifatkan oleh Rasulullah, ono wong sing isuknya itu beriman, yo masih sholat jamaah, masih juga taklim, sore-sore lo kok berubah, lo kok udah beda. Sebegitu dahsyatnya fitnah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita dalam kesempatan yang Allah berikan ini mengkaji beberapa ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Kenapa, Pak? Yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia.
Yang pertama, ma'asyiral muslimin, a'azani wa ayyakumullah, awsafun nasi fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang memberikan juga aturan bimbingan kepada manusia. Allah pun juga menjelaskan, weh manusia, sifat-sifatmu ini begini, begini, begini. Untuk apa ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan sifat-sifat manusia agar manusia itu faham. Kalau sifat seperti ini itu obatnya begini. Kalau sifat itu begini maka dia harus jaga, harus hindari. Sebagaimana kita sekalian mengerti apa yang ada dalam diri kita. Penyakit apa yang ada pada diri kita sekalian. Sehingga kita menghindari jangan sampai penyakit tersebut itu kumat dan ada kambuh pada diri kita. Jenengan buka atau tulis, yang pertama adalah Allah mensifati manusia dengan keadaan dhaifah. Apa Pak? Dhaifah, dhaif. Dalam surat An-Nisa ayat 27 sampai 28, manusia Allah sifati dengan makhluk yang dhaif. Sifat yang dhaif ini bukanlah terus sifat yang bisa dibuat alasan bagi manusia, Pak ya. Wah, aku kan diciptakan dhaif. Berarti saya nggak begitu mempeng-mempeng ibadah, bukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat pada manusia dengan dhaifah ini adalah agar dia faham bagaimana cara menguatkan, bagaimana kita sekalian tidak mengikuti kelemahan-kelemahan tersebut. Karena pada hakikatnya kita adalah tidak menyukai kelemahan tersebut. Ketika ada kelemahan yang ada, maka tindakan apa yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat apa dah Pak? An-Nisa ayat 27 sampai 28. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Ini dengan catat, tulis. Karena sesungguhnya taklim, mengaji, satu adalah amalan ibadah yang terus senantiasa kita lakukan. Yang kedua dengan kita mengaji ini adalah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Al ilmu huwa khasyatullah. Ngaji sampai puluhan tahun kok enggak bertambah-tambah takutnya kepada Allah, maka banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ngaji dari dulu kok sifat pemarahnya masih juga atos terus ya kan. Ngaji dari dulu sifat bakhilnya kok juga masih bertengger terus. Ngaji dari dulu ya kan, sifat malesnya pun juga gak hilang-hilang. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kembali. Wa ma yuridu ayyatuba 'alaikum. Dan Allah menginginkan ayyatuba untuk mengampuni kalian. Coba ma'asyiral muslimin, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka Allah telah memberikan satu apa Pak? Muqaddimah. Allah itu ingin ayyatuba 'alaikum, mengampuni kekhilafan kesalahan kalian. Karena apa? Memang manusia sekuat-kuat manusia,
semaksimal-maksimal ilmunya manusia, tetap dia ada khilaf, ada kesalahan. Sehingga ketika istri kita salah, jangan dihabisin, Mbak ya. Kesalahan yang sedikit menghilangkan kebaikannya yang begitu banyak. Maka saat marah, marahlah sesuatu yang biasa. Jangan sampai marah sampai hilang akal. Ini pun juga apa? Hasil daripada tarbiyah, ta'lim, mengaji. Ada kadang-kadang seorang suami sudah ngaji lama, istrinya salah sedikit langsung lisannya begitu tajamnya, begitu pedesnya. Perkara-perkara yang sudah lalu terungkit-ungkit lagi. Ini bukan akhlak yang mulia. Istri-istri kita itu bukan bidadari, Pak ya. Bukan orang yang lepas daripada kesalahan, tapi mereka adalah manusia. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik. Ketika istrinya memasak atau istrinya nggak sempat memasak, maka Rasulullah, "Wahai Aisyah, masak apa ini?" "Wahai Rasulullah, nggak ada kecuali hanya kurma atau air putih." "Ya udah, kalau gitu saya puasa aja." Pribadi yang mulia, Pak ya. Tidak keluar dari lisannya dengan begitu pedas, begitu ngapain aja kamu seharian begini. Akhirnya apa? Kan sakit, Pak ya. Inilah ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah. Demikian juga istri. Menjadi istri pun juga istri yang sholihah. Sebelum suaminya minta, kasih dulu. Minta apa? Minta dipanasin air, maka panasin dulu. Minta disiapkan baju, maka siapkan dulu. Minta yang lain, maka siapkan dulu. Inilah sehingga apa, ma'asyiral muslimin, keluarga itu akan menjadi keluarga yang mulia. Itu hasil dari terpaan binaan, pembelajaran kita terhadap Al-Quran dan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allah menginginkan untuk mengampuni kekhilafan kesalahan kalian. Akan tetapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, antamilu mailan adima, mereka berpaling dengan perpalingan yang begitu besar. Gak mau. Perintahnya Rasulullah SAW dengan syariat yang begitu mulia, ikmalu, beramal kan itu, Pak ya. Gak usah dipikirkan berat, susah ini, tapi beramal. Ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon ampunlah. Sehingga tuntunan sunnah Rasulullah SAW saat kita habis sholat, Pak, assalamualaikum warahmatullah, tuntunannya bukan terus alhamdulillah, kan gitu, Pak, bukan, Pak ya. Habis sholat tuntunannya bukan mengusap muka sambil alhamdulillah, bukan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah beristighfar. Itulah ibadah. Loh, kenapa Rasulullah habis sholat kok beristighfar? Habis melaksanakan amalan ibadah yang merupakan kenikmatan yang begitu mulia dari Allah, kok malah istighfar? Seolah-olah kita berdosa. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah. Karena dalam melaksanakan sholat kita, belum tentu sholat kita adalah sholat yang khusyuk. Kadang kita rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua, ketiga nggak tahu, pikiran kita kesana kemari. Ataupun juga kita sholat, ada bagian daripada fisik ataupun juga pakaian yang kita pakai terkena sesuatu yang najis. Ataupun saat wudhu kita ada sesuatu yang tidak terkena air wudhu, sehingga kita habis sholat astagfirullah. Kita tidak tahu sholat kita diterima Allah atau tidak. Itu ibadah, ma'asyiral muslimin, tidak bisa dilogika-logikakan. Tapi ketika kita habis makan, Pak, habis makan nasi padang, warteg, ataupun juga masakan khas istri kita, apakah Rasulullah mengajarkan habis makan entek sak piring
Astagfirullah, astagfirullah. Bukan loh Pak. Apa petunjuk Rasulullah? Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kena apa Pak? Alhamdulillah. Warat toh Pak. Kita rasakan habis makan langsung warat. Langsung kita rasakan dalam fisik kita. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah segala puji bagi Engkau ya Allah. Itulah ibadah. Nah kok habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duh, orang ini ngikutin amalan siapa? Alhamdulillah. Kalau nggak hafal sampai panjang ya alhamdulillah. Sudah cukup Pak ya. Kalau nggak hafal alhamdulillah di atamani ada tu amar zakoni min ghairi khalin malam ini. Alal akal paling nggak ada ucapan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, justru mereka malah berpaling daripada apa yang Allah tetapkan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang mulia ini yuridu ayyukhaffifa ankum, ingin meringankan kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang ringan, meringankan beban hidup kita, meringankan untuk jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah yang kita lakukan adalah amalan ibadah yang ringan, yang akan memudahkan kita sekalian saat kita ditanya oleh malaikat di liang kubur tersebut. Ditanya apa Pak? Di alam kubur Pak. Bon hafal apa mboten? Pertanyaannya malaikat. Hafalin aja Pak. Kalau sudah hafal, aman kita. Tidak. Pertanyaannya sih gampang Pak. Man rabbuka. Apa Pak? Jangan malu-malu. Apa Pak? Man rabbuka. Ayo. Man rabbuka. Man rabbuka. Siapain apa Pak? Rabbi Allah. Nah sekarang aja kita nggak bisa jawab Pak. Bagaimana kita lahat di lahat yang sendirian, yang sempit, yang nggak ada siapa-siapa. Itu termasuk hal perkara yang ketika jenengan belajar kitab Ushulus Salasah waktu itu adalah perkara yang tidak boleh setiap muslim untuk tidak tahu. Perkara akidah pokok yang harus wajib setiap muslim untuk tahu. Tahu, paham, sampai juga kita hafal. Biar lisan ini terbiasa, sehingga akhirnya sampai ke liang lahat pun juga kita terbiasa. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita mengajar ibu-ibu, coba Bu ucapkan kalimat syahadat. Apa ya Ustadz kalimat dua syahadat? Ya Allah, bagaimana kita akan bisa mengucapkan saat kita sakaratul maut, la ilaha illallah. Sedangkan seseorang saat sehat walafiat aja lisannya begitu berat mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga zikir sobat, zikir pagi petang itu terus Pak ya. Dengan terus menjaga amalan-amalan ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Man rabbuka. Sekali lagi Pak. Man rabbuka. Rabbiyallah. Rabbiyallah. Man rabbuka. Rabbiyallah. Atau jenengan boleh balik Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Insyaallah ma'asyiral muslimin, dengan terus kita menjaga akidah, amalan, iman, takwa kita akan mampu diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Allah lah Tuhan kami.
Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi. Al-Qur'anu kitabi. Al-Qur'an kitabku. Maka bodemnya malaikat tidak melayang ke dalam tubuh kita. Terus pertanyaan apa lagi, Pak? Man rabbuka, ma kitabuka, terus apa lagi? Ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Al-Islamu dini. Al-Islamu dini. Satu lagi, man nabiyuka. Man nabiyuka. Sopo nabimu? Siapa nabimu? Maka kita sudah terbiasa di dalam amal ibadah kita, di dalam kehidupan kita terbiasa menyebut Rasulullah SAW. Maka kita pun juga akan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Muhammad Nabi atau Nabi Muhammad. Muhammad Nabi. Itu ma'asyiral muslimin a'azani wa iyyakumullah. Di antaranya hal-hal yang harus kita siapkan. Siapa yang akan dipermudah untuk menjawab jawaban malaikat tersebut ma'asyiral muslimin adalah orang-orang yang saat di dunianya sudah mudah melaksanakan amalan-amalan ibadah. Jadi semuanya itu nyambung Bapak Ibu sekalian. Saat di dunianya dia mudah melafadzkan, dia mudah berzikir kepada Allah, dia mudah menyebut Allah, Allahur Rahman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mudah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kemudahan dalam melaksanakan amalan ibadah itu akan terbawa di saat-saat kesempitan kita sekalian. Pertama adalah menghadapi pertanyaan malaikat. Sinten, Pak? Malaikat sinten? Nah, malaikat Munkar dan Nakir. Ada yang menyebutkan adalah malaikat yang menanya di alam kubur. Boh, namanya siapa, Pak ya? Ya kan? Di antara ulama menyebutkan Munkar Nakir, di antara ulama bukan. Akan tapi adalah malaikat yang akan menanya. Yang jelas pasti akan ditanya. Duh, masa Allah senangnya sekali ketika orang tersebut, dan malaikat pun juga begitu senangnya ketika mendengar jawaban-jawabannya begitu mudah. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad nabiyyi. Ma kitabuka? Al-Islamu. Ma kitabuka? Al-Qur'anu kitabi. Ma dinuka? Al-Islamu dini. Sehingga dalam hadis yang sahih malaikat tersebut, ini loh wahai fulan, wahai fulan, tempatmu bisu. Maka disebutkan tempat sementara kamu. Ini loh, ini tempatmu bisu. Jadi disebutkan, digambarkan dengan Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Sehingga di alam kuburnya dia mendapatkan nikmat kubur. Berbeda dengan orang-orang yang susah. Di dunianya susah. Belajar agama susah. Membaca Al-Quran susah. Taat kepada Allah dan Rasulnya susah. Maka dengan kesusahan dia itu Bapak Ibu sekalian, maka akan susah pula dia ketika menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Yang keluar adalah kalau gitu mungkin Pak, tapi kalau di alam kubur, sehingga apa? Pukulan malaikat tersebut begitu dahsyatnya. Sehingga yang kedengeran pukulan tersebut bukan manusia, tapi adalah hewan-hewan. Sehingga di alam kubur itu Pak, jarang hewan-hewan yang betah lama di situ. Kenapa? Mereka mendengarkan teriakan, tangisan, pukulan-pukulan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan amalan-amalan ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi nanti setelah kita dibangkitkan Pak, meniti apa Pak? Sirat. Sirat itu jembatan yang kata orang dulu, orang tua-tua dulu itu, nak, besok gue iku
bakal melewati dalan jembatan sing cilike itu kecilnya Pak kecilnya itu lebih kecil daripada rambut sing disuwir-suwir ping 7. Ngerti Pak disuwir-suwir? Dibelah sampai ping 7 loh. Rambut kita itu sudah kecil, dibelah lagi sampai 7 kali. Padahal hadisnya tidak menjelaskan seperti itu. Hadisnya Rasulullah menyebutkan sifat jembatan tersebut adalah lebih kecil daripada rambut. Cuma yang mengkisahkan itu ditambahi lagi biar seru Pak ya. Disuwir-suwir dibelah-belah sampai itu. Kemungkinan lebih daripada 7 Pak ya. Mungkin 9, 13, 15. Dan tajamnya sebagaimana tajamnya pedang yang baru diasah yang punya. Sopo Pak kira-kira yang bisa melewati. Tapi para ulama memberikan penjelasan, kalau kita sekarang di dunia ini sudah mampu melewati meniti jalan Shiratal Mustaqim yang sekarang ini kita tidak melihatnya, ma'asyiral muslimin, kita tidak melihat mana Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim, kita nggak mampu melihat dengan mata kita. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita nggak mampu melihat dengan mata kita. Kita belum juga melihat Rasulullah SAW, tapi kita sudah bisa meniti sunnah Rasulullah. Maka para ulama menjelaskan saat itu pun kamu akan mampu meniti jembatan tersebut. Kenapa? Jembatan itu kelihatan dengan matamu. Dulu kamu di dunia aja nggak mampu melihat Shiratal Mustaqim, kamu sudah mampu dengan keimanan ketakwaanmu, dengan ilmu yang kau miliki, maka kamu nanti akan mampu melewati jembatan tersebut. Kenapa? Jembatan itu kelihatan. Masya Allah, ma'asyiral muslimin. Jadi semuanya akan nyambung. Wong kita di dunia aja Pak, itu kalau mau keluar negeri dibutuhkan apa Pak? Yo visa Pak. Ya, nah visa itu izin untuk tinggal di daerah tersebut. Nah kita mau kepengen di surga, sudah dapat izin belum? Sudah ngurus izin belum kita? Urusnya izin itu ya kita mengaji, beramal, beribadah, mentaati perintah Allah, itulah yang termasuk visa-visa kita agar kita diizinkan oleh Rabbul Jalali wal Ikram untuk tinggal di Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Loh ini nggak pernah kenal Allah, nggak pernah kenal Rasulullah SAW, sampai apa dorong-dorong kepikir bertempat di surga. Jangan dulu. Bahkan sampai Rasulullah ketika mau menuju ke apa Pak ya, penghisapan tersebut, maka Rasulullah dengan cintanya terhadap umatnya, ya Allah, hadihi ummati, ummati, ummati. Ya Allah, ini kelihatan umatku ya Allah. Ada bekas-bekas wudhu di muka-muka mereka. Maka ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah, karena mereka menjadi umat yang tidak baik, maka Allah tidak izinkan. Baik Muhammad, betul itu adalah umatmu, tapi kamu tidak tahu kelakuan umatmu yang itu. Setelah engkau meninggal, mereka banyak berbuat bid'ah, banyak mengada-ada dalam amalan ibadah. Yang enggak kamu lakukan, mereka lakukan. Yang kamu perintahkan, mereka lakukan. Maka Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat pada umatnya. Maka mereka adalah tersingkir dari apa yang ingin Rasulullah berikan syafaat. Ma'asyiral muslimin, itu semua sudah jelas Pak ya, dalam Quran, dalam hadis jelas semua. Maka syariat ini adalah syariat yang mudah, sehingga Allah menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, fisiknya ya lemah, imannya pun juga naik turun, naik turun, naik turun. Kalau mau sudah Ramadan, Masya Allah, iman kita begitu naiknya. Setelah hilang Ramadan, kadang-kadang turun lagi. Naik turun, lemah. Kita punya amalan-amalan ibadah pun juga dhaifah, sedikit, lemah. Akan tapi
ketika yang sedikit dengan kelemahan kita tersebut kita berusaha, disitulah Allah akan membalas usaha kita. Kata orang, bukanlah hasil yang senantiasa kita perhatikan, akan tapi bagaimana prosesnya. Kita mengaji, kita beramal, kita sholat, bagaimana kita dalam menjalani amalan ibadah tersebut. Kita perbaiki niat kita. Kenapa ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah, bahwasanya tidak sama seseorang dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah akan balasan yang Allah berikan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan-amalan seseorang. Sama dia sholat, tapi yang satu rumahnya dekat masjid. Artinya apa? Tinggal ngeloncat sedikit, jalan sebentar nyampe. Berbeda dengan mereka yang sholat dari Ceketing atau dari Asem ke sini sholat subuh dengan niat ingin taklim, mencari ilmu yang bermanfaat, mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka berbeda. Bahkan ada seseorang yang buta Pak ya, karena ingin menjaga sholat jamaahnya, gak ada yang nuntun, dia sampai memasang tambang tali sampai ke rumahnya. Maka berbeda balasan yang Allah berikan. Mereka yang membaca Quran walaupun gak lancar, terus tekun dibaca. Sama orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, berbeda balasan yang Allah berikan. Maka kelemahan tersebut seimbang dengan kemudahan yang Allah berikan. Salat, kalau mampu berdiri wajib. Tapi ketika enggak mampu berdiri, apakah Allah perintahkan wajib kamu berdiri? Ikat badanmu dengan tiang. Atau harus ada yang jaga di belakang kamu? Lah, tidak Pak ya. Syariat Islam tidak seperti itu. Kamu enggak mampu berdiri, wahai hambaku, wahai hamba Allah, maka duduklah. Siapkan kursi. Pun ada kursi di sini Pak? Alhamdulillah, siapkan kursi-kursi. Kenapa? Termasuk fasilitas untuk jamaah. Enggak mesti yang tua yang duduk. Apa sholat duduk? Mungkin kena musibah sakit ataupun juga yang lain. Bahkan juga ada kaidah Bapak Ibu sekalian, termasuk keindahan syariat Islam. Sampai jam berapa Pak? 5:30 napa 5:30? Nggih, tasik mana nggih? Tasik seperempat mana? Takutnya nanti kebelabasan, Pak ya. Kaidah yang perlu kita fahami walaupun tidak hafal, termasuk indahnya syariat Islam. Sehingga ketika kita memahami akan kemuliaan keindahan syariat Islam ini, tidak ada pikiran seseorang itu untuk mengganti akidah yang lain. Tidak ada untuk apa? Dengan tawaran A, B, C, D, E untuk mengganti akidah yang lain. Berbeda dengan orang-orang yang awam, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang kita kasihan, walaupun mereka katakan terpaksa, gak bisa. Gak ada alasan terpaksa mengganti akidah yang mulia ini dengan akidah-akidah yang batilah. Diganti dengan, ditukar dengan motor. Ditukar dengan apa lagi Pak? Sawah, beberapa petak ya. Tidak. Akan tapi orang-orang yang berilmu memang susah. Setan sendiri sudah mengakui susah menggoda orang-orang yang ngerti. Kenapa dia mengerti akan kemuliaan, keindahan syariat Islam? Susah. Orang yang mengerti sunnah susah sekali untuk dijerumuskan ke dalam perkara-perkara yang bid'ah. Susah. Dan itulah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Kuatnya pertama adalah kuat iman, ilmu, akhlak kita. Sebelum kuat fisik dan sebagainya. Apa Pak kaidah tersebut? Bahwasanya syariat Islam itu idza ittasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Itu Pak ya. Syariat Islam itu keindahan kemuliaannya ketika seseorang itu ittasa'a. Ittasa'a itu dalam keadaan luas.
dalam keadaan normal, segala hajat kebutuhan pokoknya tersedia, maka syariat Islam menjadi doko. Doko itu jadi sempit. Artinya apa? Perkara-perkara yang nggak boleh dimakan, nggak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Sempit. Kenapa? Semuanya adalah bisa dia nikmati, bisa dia lakukan. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, wa idza dhaqa ittasa'a. Ketika seseorang itu dalam kondisi yang kepepet, terjepit, mau nggak mau harus begitu. Kalau nggak begitu dia meninggal, wafat, maka syariat Islam menjadi meluas. Yang awalnya haram menjadi boleh. Boleh untuk dimakan, untuk menjaga kehidupan dia. Itu Pak ya. Jadi ketika makan daging babi, daging anjing itu haram. Ketika memang ada banyak makanan pilihan, mau seblak, mau pecel lele, mau rawon, mau soto ya kan, mau tongseng. Oh Pak, itu semuanya ada, maka nggak boleh memakan yang haram ini. Tapi ketika kita sekalian nggak ada yang lain, bahkan sudah 2 hari kita mencari yang halal nggak ada, 3 hari kita coba bertahan mencari yang halal gak ada, adanya cuma yang haram, maka syariat Islam menjadi luas. Makanlah itu hanya sekedar untuk menahan hidup kita. Jangan lah kok enak ya ternyata rasanya. Akhirnya disanggup mulai Pak ya. Untuk anak istri ya gak boleh. Itulah syariat Islam, mengikuti kaidah, bukan mengikuti perasaan dan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakumullah, hanya untuk menahan biar kehidupan kita masih berjalan. Maka ma'asyiral muslimin, mempertahankan kehidupan seorang muslim itu adalah lebih mulia. Kadang-kadang aku nggak mau, ini haram, ini haram, ini haram. Tapi kalau nggak kamu melaksanakan haram ini, kamu mati. Kamu nggak bisa beramal, beribadah, maka terpaksa kita harus melaksanakan sesuatu yang haram ini. Dan keterpaksaan itu harus bertanya pada ahlinya, pada ustadz, pada ulama. Jangan sedikit-sedikit terpaksa ustadz. Sedikit-sedikit terpaksa ustadz. Jadi nggak bisa Pak ya. Ini nanti terpaksa ala hawa nafsunya. Para ulama memberikan juga penjelasan bagaimana status kaidah terpaksa itu. Kayak apa? Maka ma'asyiral muslimin, begitu mudah, begitu indahnya syariat Allah ini. Gak bisa sholat dengan duduk, berbaringlah kalian. Berbaring maksud gak bisa Pak ya. Berbaring dengan menggerakkan tangan kita, takbir gak bisa. Maka dengan isyarat kedipan-kedipan mata. Masya Allah, begitu indahnya Bapak sekalian. Ketika kita mau menikahkan anak-anak kita, nggak mampu kita untuk pesta besar-besaran di gedung fulan, di gedung A, di gedung B, maka Islam tidak memerintahkan baru sah anakmu nikah kalau kamu ini begini nyembelih 2 kambing, 2 sapi, 3 kerbau. Tidak Pak ya. Tapi kata Rasulullah, kalau nggak ada apa-apa, aulim walau bisyatin, walimahlah walaupun dengan menyembelih seekor cempe. Apa Pak cempe itu Pak? Kambing cilik Pak. Ustaz, jangankan kambing cilik. Ya wis kalau gitu aulim walau bidadajati, walimahlah walaupun dengan nyembelih seekor dajaja. Apa dajaja Pak? Pitik. Nah itu Pak ya. Dajaja itu ayam ya kan. Ayam perempuan. Kalau ayam laki-laki itu dikun. Dikun itu ayam jago ya kan. Gak bisa lagi ayamnya, ya walimahlah dengan telurnya ayam. Duh, Masya Allah Pak, syariat Islam itu tidak ada yang membebankan seseorang. Hanya kadang-kadang manusia karena gengsi dan lain sebagainya, sampai di lampu utang hingga sampai terjerumus dalam utang yang riba. Nah ini ilmu kita, akidah kita, keimanan kita yang akan menuntun. Jangan, udah gak usah, nanti malah gak berkah. Sudah seadanya aja.
Atau barangkali nembung saudara kita, ini Pak, bantu kami mau walimah anak kami, persediaannya masih kurang, tolong dipinjami. Maka insya Allah ketika ada dipinjami, habis nanti selesai kami balikin. Cuma kadang-kadang pas utangnya gampang Pak, bayarin masa Allah. Di WA ping loro gak dibalas, ping telu gak dibalas. Ini kalau mau ditogah tagih ya kok saudara kita, teman kita yang gak enak, ya kan? Mau ke rumahnya juga kok gak enak. Ini maka sehingga Rasul mau sebutkan orang yang sudah ada untuk bayar utang kok ditunda-tunda, wa huwa dzulmun, dia adalah berbuat kezaliman. Dan kezaliman itu adalah dzulumatun yaumal qiyamah, akan merasakan kegelapan besok pada hari kiamat. Jalannya nubruk Pak. Alhamdulillah. Maka kalau kita utangnya sampai kita merayu-rayu, pas ada segerakan. Bahkan kadang-kadang yang kita pinjamin, oh Pak, nggak usah Pak, udah pakai aja dah. Masih ada kami banyak. Duh, kesyukuran Pak ya. Kenapa? Dia segera mengembalikan sehingga akhirnya apa? Dia diberikan, sudah pakai aja. Itu pun juga banyak dirasakan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah. Itulah akhlak mulia yang memang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan muamalah itu begitu banyak terjadi, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang teman akrab gara-gara utang, akhirnya apa? Segan untuk bertemu, saling apa? Tadabaru. Ya. Untuk itu bisa bayar, nggak bisa bayar, temuin itu yang ngutangin kita. Mohon maaf Pak, belum lengkap, belum ada. Maka sudah senang. Kenapa? Artinya ada sambung menyambung. Oh iya. Nah, kami nunggu Pak ya kan, jual rumah. Seperti anak-anak pondok di Binbas itu Pak ya, yang memang namanya wali santri itu kan punya tipe yang macam-macam Pak gitu. Ada yang setahun ya kan, belum bisa bayar, maka sabar nggak apa-apa. Kapan Pak? Insya Allah bisa bayar. Ustadz nunggu lakunya rumah. Ditunggu setahun depan, Pak gimana Pak? Ustadz belum laku rumahnya. Itu rumah jenengan atau rumah orang lain? Kalau rumah orang lain ya dijual nggak mungkin laku Pak ya. Sehingga akhirnya apa? Kalau dia terus terang umpamanya nggak mampu karena ABC, mungkin pihak pesantren akan mempertimbangkan. Sudah dinolkan aja. Tapi karena dia menjanjikan rumahnya belum laku, kontraknya belum dibayar, ataupun juga nunggu gajian yang ke-13, macam-macam, ya pasti akan dicatat. Itu pun juga adab akhlak, sehingga Rasulullah sebutkan jujurlah. Karena jujur itu yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi pertama apa sifat kita Pak? Dha'ifa. Sehingga apa? Doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak termasuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya, lemah ketakwaannya. Maka Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma, monggo, ini a'udzubika minal hammi wal ajzi. Itu sampai panjang Mbak ya, dengan hafalkan. Tapi itu aja dua itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi. Ulangi Pak. Minal hammi wal ajzi. Nah, dua itu masih panjang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wal faqri, ya kan? Wal harami wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, panjang. Itu jenengan walaupun enggak hafal baca aja dalam wirid pagi petang. Di antara doa itu adalah Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung darimu ya Allah dari sifat minal hammi. Hammi itu apa Pak ya? Galau, sedih terus.
Senangnya sedih, dikit-dikit sedih. Ini termasuk hamun, ya kan? Galau, kesedihan. Ini merusak, bisa melemahkan fisik jiwa seseorang. Itu termasuk hamun. Wal ajzi itu adalah lemah. Jadi kelemahan. Lafaz lain daripada dhaif itu ajzu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wal harami wal faqri wa ghalabati daini wa qahrir rijali. Itu termasuk doa. Ya Allah, aku berlindung kamu dari kelemahan. Lemah. Salat sedikit sudah apa Pak ya? Capek, lelah. Dan baca Quran baru 2-3 ayat sudah enggak kuat ya. Tapi kalau ngelus HP berjam-jam kuat ya. Maka ajzi, kelemahan rata-rata di dalam urusan amal ibadah. Seseorang kadang-kadang dia nggak mampu melangkahkan kakinya ke masjid, Bapak Ibu sekalian, walaupun begitu dekatnya rumahnya. Tapi dia mampu berjalan pagi, jogging sampai berapa Pak? 1 kilo, 2 kilo. Tapi ke masjid hanya beberapa langkah. Kadang-kadang seseorang itu nggak mampu. Ini termasuk ajizun. Menginfakkan sedikit daripada harta dia nggak mampu. Tapi ketika di dalam permasalahan duniawi, fuya-fuya dia begitu mampu. Ini pun juga termasuk apa? Kita minta perlindungan dari perkara-perkara tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Lemah. Bapak Ibu adik sekalian, azan wa yaqullah, masih ada 9 lagi sifat-sifat kita sekalian yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi karena waktu yang membatasi kita sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian, menjaga keluarga kita sekalian dari segala malah bahaya, ya kan? Fitnahnya, dan juga menjaga negeri kita yang kita cintai ini dari segala pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang memusuhi dinul Islam, dan mudah-mudahan Allah memilihkan pemimpin yang terbaik untuk kita sekalian dan juga untuk negeri kita yang kita muliakan ini. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.